Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi sama gua di channel ini, Yoga Mania, dalam segmen ceritain apa aja yang horor-horor. Jadi, pada video gua kali ini, gua akan membawakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh temen gua sendiri. Jadi temen gue ini namanya Ihsan. Dia pada saat mengalami kisah ini tepat pada saat dia baru pertama kali masuk ke pesantren. Itu terjadi di tahun 98. Nah, pesantrennya ini terletak di daerah Sawangan, Depok. Tapi sorry, gue nggak bisa sebutin nama pesantrennya. Jadi pada saat Ihsan sudah mulai masuk ke pesantren ini, seperti biasa, anak baru itu kan pasti ada proses perkenalan, proses adaptasi dan sebagainya. Kemudian dan seperti kita tahu juga bahwa di pesantren itu semua santri pasti punya kamar, punya mes sendiri lah, ada asramanya sendiri. Nah, di asrama itu si Ihsan ini itu bersama dengan teman-temannya lain itu dalam satu kamar itu ada 10 santri, dan itu pun dicampur antara santri-santri baru maupun santri-santri yang lama ataupun kakak kelas atau kakak tingkatnya atau seniornya lah. Nah, dari awal Ihsan masuk semua berjalan normal, gak ada masalah sama sekali. Sampai pada suatu hari ada satu kejadian yang cukup membuat heboh di dalam mesnya atau si kamarnya si Ihsan ini, di 10 orang ini. Mau tahu ceritanya seperti apa? Jangan kemana-mana, ikutin terus video gue. Dah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Ini dia ceritanya. Awal kejadian di tahun 98 ini adalah dimana pada saat Ihsan pertama kali masuk ke pesantren tersebut. Nah, begitu Ihsan masuk pesantren, ya seperti biasa mulai berkenalan dengan santri-santri lainnya maupun dengan senior-seniornya. Salah satu santri yang pertama kali Ihsan kenal itu namanya Kiki. Kiki ini berasal dari Cilegon dan sedikit agak-agak bandel lah ya Kiki ini. Agak-agak nakal lah sedikit, tapi masih dalam kategori wajar. Ya nakalnya itu ya karena Kiki ini juga yang pertama kali ngajakin si Ihsan mulai belajar ngerokok nih di dalam pesantren itu. Ya sambil ngumpet-ngumpet pastinya. Nah, kemudian selain Kiki ada juga Kak Ari. Kak Ari ini seniornya Ihsan atau kakak tingkatnya Ihsan yang kebetulan juga satu mes, satu kamar lah, satu asrama dengan si Ihsan ini. Jadi di dalam kamar itu ada diantaranya ada Kak Ari, seniornya ada atau kakak tingkatnya, kemudian ada si Kiki, teman seangkatannya dia, sesama santri baru. Awalnya semua berjalan normal dengan nggak ada kejadian aneh-aneh. Dan di dalam mes itu, di dalam ruangan kamarnya si Ihsan ini, itu kan ada 10 santri di dalam situ ya. Ada 10 santri ya, dicampur dari santri baru juga ada, dan juga dari kakak tingkatnya juga ada juga yang di dalam mes itu. Nah, situasi tempat tidur di dalam mesnya ini itu adalah tempat tidur tingkat. Jadi mungkin teman-teman juga semua tahu ya, tempat tidur tingkat itu jadi satu tempat tidur itu ada 2, atas dan bawah. Nah, si Ihsan ini kebetulan ke bagian di bawah, dan di atasnya itu adalah Kak Ari. Nah, posisinya itu di dalam mesnya itu ada 5 tempat tidur tingkat yang
dua menghadap ke arah jendela, jadi ada satu jendela juga yang menghadap ke teras, dan kebetulan jendelanya itu juga nggak ada hordengnya, jadi cuma kaca aja dan tembus langsung keluar. Tapi Ihsan tidak menghadap ke situ. Yang kebetulan menghadap ke arah jendela itu adalah Kiki. Ihsan di ranjang atau di tempat tidur tingkat yang ada di balik pintu, jadi dia tidak menghadap keluar. Nah, kemudian selain itu, situasi dan kondisi pesantren ini yang Ihsan tempatin ini, itu juga memang agak sedikit-sedikit agak horor lah ya. Jadi kayak misalkan ada kebun yang sangat lebat sekali di samping kelas tempat mereka belajar. Kemudian ada kamar mandi di samping koperasi yang melalui lorong yang gelap yang sudah tidak terpakai lagi kamar mandinya. Kemudian di belakang dapur santri juga ada kuburan tua di situ. Ya, suasana-suasana yang bisa dibilang agak-agak sedikit mistis lah gitu. Tapi itu dia tadi seperti yang gue bilangin di awal juga, bahwa dari awal mereka masuk ini tidak ada kejadian apapun, semua berjalan normal. Hanya saja memang ada bagian-bagian dari sisi-sisi dari pesantren itu yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Begitu kalau Ihsan bilang waktu dia menceritakan ke gue. Suasana di malam harinya pun namanya di pesantren ya, semua sudah diatur, jam-jamnya juga sudah diatur, sudah terjadwal. Jadi jam 10 malam tuh semua sudah harus tidur. Semua santri sudah harus tidur karena mereka akan sibuk dengan kegiatan dimulai dari subuh. Mereka sudah harus bangun gitu kan. Nah, jam 10 malam ini semua santri sudah diharuskan tidur. Tapi balik lagi, namanya juga anak-anak ya, pasti agak bandel-bandel dikit mah ada lah. Jadi banyak juga di saat jam 10 malam disuruh tidur itu lampu sudah dimatikan, tapi mereka juga masih ada yang nyemil-nyemil, ada yang makan, masih ada yang ngobrol, masih ada yang ketawa-ketiwi. Itu hal biasa lah terjadi. Kemudian sampai ada satu kejadian yang cukup membuat heboh di dalam mesnya si Ihsan ini. Singkat cerita, 6 bulan kemudian setelah Ihsan masuk di pesantren itu, pada saat jam 2 malam itu Ihsan terbangun dari tidurnya. Jadi di malam itu ketika sedang tidur jam 2 malam, tengah malam tuh Ihsan kebangun karena banyak banget nyamuk pada saat itu yang mengganggu tidurnya Ihsan. Jadi dia malam itu tuh dia berperang dengan nyamuk, tepak nyamuk sana sini nyamuk kan. Karena memang kan kamarnya digelapin kan. Sambil Ihsan tepak nyamuk itu, dia lama-lama agak sedikit melek juga matanya gitu kan, sambil tapi sibuk dengan nyamuk gitu kan, berperang dengan nyamuk lah. Tapi namanya di tempat tidur tingkat ya, sampingnya kan tempat tidurnya cuma buat satu orang gitu kan, atasnya juga ada orang gitu, si Kak Ari di atasnya. Samping sini tangga gitu kan, tangga buat naik ke atas. Nah, pada saat dia lagi berperang dengan nyamuk itu, tepak sana tepak sini gitu kan, dia seperti melihat ada satu bayangan hitam yang ada di samping dia. Jadi di samping dia ini tangga buat ke atas, di sebelahnya, di luarnya tangga itu ada satu bayangan hitam yang nggak tahu itu apa gitu. Si Ihsan itu sempet ngeh kalau itu kok nih seperti ada orang di samping dia gitu, tapi seperti orang tapi seperti bayangan, warnanya hitam, seperti asap yang menggumpal, tapi bentuknya bentuk orang. Yang hanya dia Ihsan lihat itu hanya sebatas ini aja, sebatas dada aja. Ke atasnya dia nggak lihat karena dia masih sibuk dengan berperang dengan nyamuk ya. Dia nggak terlalu fokus ke arah situ. Dia hanya sadar kalau ada orang di samping dia gitu pakai baju warna hitam, tapi kok seperti kayak gumpalan asap bentuknya.
Saat itu Ihsan berpikir itu adalah Kak Ari, dan Ihsan pun juga sempet pada saat itu sambil dia ini nyamuk, berperang dengan nyamuk, dia sempat untuk bilang ke bayangan itu, sosok itu, Kak Ari, ngapain sih? Bukannya tidur malah turun, mana pakai baju hitam lagi, banyak nyamuk kan ini. Nah setelah itu Ihsan udah nggak menghiraukan lagi, dia tetap masih dengan nyamuknya, dan karena memang sudah ngantuk banget, ya udah habis itu nggak lama Ihsan tertidur lagi, lelap lagi. Pagi harinya, ketika semua sudah terbangun, sudah bangun lah ya, dan kemudian sudah aktivitas, kemudian ada di sela-sela waktu, baru tuh si Ihsan nanya tuh ke si Kak Ari, Kak Ari, semalam Kak Ari turun dari tempat tidur nggak sih? Terus berdiri di samping tempat tidur dekat tangga. Enggak. Kata Kak Ari gitu kan. Si Kak Ari akhirnya menjawab, enggak kok, orang semalam dia juga perang sama nyamuk. Emang kamu ngedengar? Kalau dia juga tepak-tepok nyamuk di tempat tidur atas gitu kan. Enggak dengar. Jadi si Ihsan juga nggak dengar sama sekali, dan memang yang didengar oleh si Ihsan itu saat itu Ihsan merasa situasi kondisinya itu adalah senyap sama sekali. Yang bisa dia dengar tuh cuma dia tepuk ke badan-badannya dia lagi nepokin nyamuk, udah itu aja. Di luar itu dia nggak dengar sama sekali. Suasananya sangat senyap sama sekali. Nah, itu pun juga dialami oleh Kak Ari. Jadi Kak Ari juga merasa, karena dia juga perang sama nyamuk ya, tidur di tempat tidur yang atasnya juga sama. Sebenarnya yang dialami Kak Ari dengan yang dialami Ihsan sama-sama mereka berperang dengan nyamuk malam itu. Tapi bedanya, kalau si Ihsan merasa sambil dia berperang dengan nyamuk, dia sambil seperti melihat ada orang di sampingnya dia, ada bayangan hitam di samping dia yang membentuk seperti orang, tapi juga seperti gumpalan asap hitam. Itu yang terjadi di malam itu yang dialami oleh Ihsan. Lain yang dialami Ihsan, lain lagi yang dialami oleh Kiki. Jadi ternyata malam itu Kiki juga mengalami hal yang cukup membuat dia gak bisa bergerak sama sekali di malam itu. Jadi pada malam itu tuh si Kiki ini, awalnya Kiki malam itu tuh cuma seperti biasa mendengar suara tiang basket itu ada yang ngetuk gitu. Jadi seperti hansip yang berjaga malam biasanya kan jam 1 dia suka ngetok tiang gitu kan, jam 2 dia ketok tiang. Nah malam itu Kiki mendengar itu dulu awalnya. Ada yang mengetok tiang basket. Ya dia pikir mungkin itu hansip ya yang berjaga malam gitu kan. Tapi setelah Kiki mendengar suara itu, gak lama setelah itu suasana yang Kiki alami berubah menjadi senyap. Senyap. Dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dan gak lama juga setelah itu, tiba-tiba dia melihat ada sesosok yang melesat dan berhenti di depan jendela kamar yang ditempati oleh Kiki. Jadi kamar si Kiki ini, mesnya Kiki ini bareng dengan Ihsan ini ada kebetulan di lantai 2. Jadi tiba-tiba ada sosok yang melesat dan berhenti tepat di depan jendelanya, tapi membelakangi Kiki. Jadi si sosok itu menghadap menghadap keluar sambil melihat ke bawah ke lapangan dengan postur yang tinggi, kemudian berambut panjang, menggunakan baju warna putih lusuh. Hanya membelakangi Kiki. Dan Kiki posisinya saat itu yang tempat tidurnya menghadap ke arah jendela, dengan jelas melihat sosok itu, dan seketika itu juga Kiki nggak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya mematung dan dia tidak bisa bergerak ke kanan ke kiri, jadi seperti terkunci aja, nge-freeze gitu. Yang dia alami sampai dia nge-freeze. Padahal saat itu dia pengen banget teriak, pengen manggil teman-temannya, tapi nggak bisa. Dia saat itu nggak bisa berteriak. Jadi, dan karena suasana senyap, dia juga cuman teriak juga seperti suara itu seperti nggak keluar. Jadi cuman suara rintihan-rintihan ketakutan dia aja.
Cuma itu aja. Yang bisa dilakukan Kiki saat itu hanya berdoa dalam hati. Dia berdoa dalam hati sambil dia nggak bisa bergerak itu, tapi dia tetap berdoa terus berharap sosok itu jangan sampai nengok ke dia, karena dia tahu kalau sosok itu nengok ke arah Kiki dan menampakkan wajahnya di depan Kiki, pasti itu serem banget pasti. Yang ada di benak Kiki seperti itu. Dia cuma berdoa jangan sampai nengok, dan ya udah sangat ketakutan banget saat itu Kiki. Nah, kemudian setelah nggak lama dari Kiki berpikir seperti itu, jangan sampai nengok ini sosok ke arah dia, justru sosok itu malah nengok. Secara perlahan-lahan sosok itu nengok ke arah Kiki. Walaupun nggak sampai bener-bener sampai dihadepin depan-depanan ya, hanya menyamping dengan gerakan yang sangat lambat. Kemudian sudut matanya si sosok itu mengarah ke Kiki dengan tatapan yang sinis. Kiki saat itu semakin tegang situasinya, semakin ketakutan, semakin gak bisa bergerak dia. Kemudian, dan tidak lama setelah itu, sosok itu melesat hilang. Seketika itu juga, Kiki langsung merasa terlepas dari hipnotis. Jadi dia seperti orang terhipnotis saat dia tidak bisa bergerak tadi. Begitu sosok itu melesat hilang, seperti hipnotisnya hilang juga. Langsung dia bisa bergerak lagi dan dia langsung bisa bangun dan dia bisa langsung panggil teman-temannya yang lain. Setelah kejadian malam itu yang dialami oleh Kiki, Kak Ari, dan Ihsan, ya di pagi harinya kan seperti tadi si Ihsan juga menanyakan ke Kak Ari, dan Kiki pun setelah mendengar Ihsan bertanya ke Kak Ari, Kiki pun juga akhirnya buka suara. Kiki juga menyampaikan apa yang dialaminya di malam yang sama, di mana dia melihat sosok yang tiba-tiba datang, kemudian membelakangi dia, kemudian si Kiki juga nggak bisa bergerak seperti orang nge-freeze, kemudian tiba-tiba sosok itu bergerak menyamping, sambil melirik ke arah Kiki, kemudian sosok itu melesat lagi, hilang. Dan yang biasanya Kiki ini adalah orangnya aktif gitu ya, maksudnya bukan tipikal orang pendiam, tiba-tiba setelah kejadian itu Kiki tiba-tiba berubah menjadi orang yang pendiam, entah karena apa. Dan setelah kejadian itu, 2 hari setelah kejadian itu, selama 2 hari itu juga Kiki jadi tiba-tiba berubah menjadi pendiam, dan kemudian Kiki sakit. Karena dia sakit, dia minta pulang sama ustadznya ke rumahnya di Cilegon. Setelah dia pulang ke Cilegon, ternyata sampai dengan Ihsan menyelesaikan sekolahnya di pesantren tersebut, Kiki ya udah nggak balik lagi. Kalau berdasarkan informasi yang didapat dari ustadznya Ihsan ini, ya dibilangnya Kiki ingin melanjutkan sekolah yang di dekat rumahnya aja di daerah Cilegon sana. Ya tapi nggak tahu juga ya, apakah memang karena kejadian itu lantas Kiki juga nggak mau melanjutkan di pesantren itu lagi, atau memang dia pengen pindah sekolah di sana aja dekat-dekat dengan rumahnya. Gitu. Jadilah mungkin itu cerita singkat yang dialami oleh teman gue, yang memang kebetulan juga memang nyata dialami oleh dia sendiri, tapi memang cukup singkat ceritanya, tapi nggak apa-apa. Semoga ada pelajaran atau hal-hal baik yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian tersebut, dan semoga juga hal ini tidak dialami oleh kita semua. Nah, kalau teman-teman ada yang punya cerita serupa atau ada yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis yang mungkin masih teringat sampai sekarang atau bahkan masih terngiang, yang mau dibawain dan diceritakan di video gue ini, silakan boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti di deskripsi juga sudah gue cantumin alamat email gue. Jadi silakan kirim aja ceritanya ke email. Nanti pasti akan gue buatin videonya dan akan gue buatin ceritanya seperti ini. Oke, itu aja yang bisa gue bawain di video gue kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe,
bisa di-subscribe, kemudian di-like. Yang mau komen juga silahkan di komen dan share sebanyak-banyaknya supaya gue juga semakin semangat bikin videonya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.